Juma kan beginilah saya kasih logika Bang Juma. Saya ini kan percaya Bang Juma itu Tuhan, tapi dalam hatiku itu sebenarnya saya munafik. Apa namanya sih semacam gimana ya? Susah dijelaskan itu Bang Juma. Bukan begitu cara belajarnya, Bang. Ini Yesus sebagai guru, dia di sini. Muridnya di sini orang Yahudi atau Romawi? Ya itu kan yang tertulis itu kan sudah ada Bang Juma baca. Nah perlu saya jelaskan lagi dia sudah tertulis gitu. Coba yang saya maksudkan dia murid-murid palsu yang memanggil Yesus Tuhan. Kan begitu. Iya. Dia menyebut nama Tuhan. Oh Tuhan, begini. Setelah dia sudah kiamat, ini ceritanya kiamat sudah kan. Dia bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Memang betul Tuhan tidak pernah mengenal dia karena dia itu murid-murid palsu, tidak mempercayai Yesus. Makanya saya ulang lagi pertanyaannya, Bang. Ini Yesus berbicara dengan orang Yahudi, muridnya, atau Romawi? Loh itu arti dari ayat itu semua itu, Bang Juma itu. yang kalau itu menurut saya, karena ya menurut saya. Bung, kita ini manusia dewasa. Jangan kita ini seperti anak TK hanya gara-gara ego memegang satu kepercayaan. Ini Yesus di sini berbicara kepada orang Yahudi atau orang Romawi? Kepada murid-muridnya. Orang mana? Romawi atau Yunani? Yahudi? Ke Yahudi. Begitu saudaraku. Tidak akan jatuh martabat Anda kalau Anda jujur. Iya, kan ke orang Yahudi tapi kan dia mengatakan begini. Dia murid-murid palsu yang contohlah saya munafik ke Bang Juma tahu saya. Tapi saya bilang, kan Bang Juma tahu tapi Bang Juma nggak mau kasih singgung saya lah contoh. Nanti di akhir kamu kena kamu sudah. Jadi saya bilang, kamu kan Bang Juma, saya bilang begini. Saya bilang Bang Juma hebat. Tapi saya tidak percaya kamu. Karena saya tidak mengenal engkau, Yan. Kamu tuh munafik kan begitu contoh kasarnya berbicara Yesus kepada orang itu tersebut. Jadi Yesus, saudara kita sepakat, Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Memang. Sekarang Yahudi ini punya pohon sendiri. Dan nabi palsu juga punya pohon sendiri. Jadi ada dua pohon. Pohon yang satu yang dikatakan sebagai buah nabi palsu ini memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bermujizat pakai namanya. Nah, di luar Yahudi yang melakukan itu siapa? Nggak bisa saya langsung jawab karena nanti salah-salah. Ya, bagi saya begitu, orangnya saya begitu. Nggak berani saya langsung jawab, saya baca dulu, pelajari dulu. Karena di luar Yahudi nih, kan ada dua pohon Bang, satu Yahudi, satu tanda tanya. Nah, untuk kita ketahui pohon yang satu itu jelas di luar Yahudi memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, berbicara pakai nama Yesus. Di luar Yahudi yang mempraktikkan ini agama apa? Nanti saya pelajari dulu Bang Juma itu. Saya nggak bisa juga langsung karena saya kan ini orang pekerja dan bisnis. Jadi kalau saya itu urus begitu Bang Juma. Serius saya. Kenapa Anda tidak mau mengatakan bahwa di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan itu adalah Kristen? Kenapa? Ya karena saya belum baca data, nggak bisa langsung saya. Allahu Akbar, Masya Allah saudaraku. Jadi ini harus Anda renungkan. Ternyata sejauh Anda belajar tentang Kristenan, ada lubang jurang yang sudah disediakan oleh Yesus untuk Kristen. Apa itu? Tertulis ini Matius 7. Tidak. Setiap pohon, dengarkan Bang, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Betul. Kristen ini pohon. Tidak, yang dimaksud kok tidak? Bukan yang dimaksud katakan yang dimaksud Yesus itu bukan itu. Dilihat dari buahnya. Kalau buahnya sudah salah, pohonnya salah. Buahnya dari agama Anda memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, maka yang salah bukan oknumnya saja, tapi agamanya, pohonnya yang salah. Makanya Yesus mengatakan
Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Buah yang ada di Kristen adalah memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan demi nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Buahnya sudah jelas. Berarti buah yang tidak baik itu dia. Berarti pohonnya juga tidak baik. Berarti ketika di dalam ajaran agama Islam Kristen ada orang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, maka bukan cuma oknumnya yang tidak baik, tetapi pohonnya juga yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Itu menurut Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Juma. Bang Juma, sepakat tidak kita? Enggak, saya mau tanya sama Bang Juma. Bang Juma, gimana Bang? Gimana? Bang Juma percayakah kehendak Bapakku di surga? Bang, itu saya mau tanya aja. Bang Juma percayakah? Kehendak daripada Bapa yang datang kepada nabi-nabi terdahulu itu adalah bagaimana mereka mengukuhkan hati mereka terhadap hukum Torah. Yeremia 31 sampai 33. Inilah perjanjian baruku yang akan aku adakan kepada Israel dan Yehuda, bahwa aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap dari Bani Israel. Nah, jadi menjalankan hukum Taurat itu adalah pohon yang baik. Kalau menjalankan hukum Taurat tidak mungkin memanggil manusia dengan panggilan Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin menyembah Yesus. Bang Juma, ini jawabannya saya sudah jawab, saya jawab ini ya. Berarti begini Bang Juma, minta maaf gimana, Bang? Minta maaf sebelumnya. Iya, silakan Bang. Sebenarnya yang dimaksud itu Bang Juma sendiri itu. Saya baca ya. Saya serius. Saya baca yang dimaksud. Saya baca. Ini maksudnya. Ini kan kita yang dimaksud itu Bang Juma. Iya, silakan. Iya, saya menurut saudara ya. Terus? Ya, ini kan saya baca. Ya, Matius 7 ayat 21. Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasaku. Tidak, saya baca. Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasaku, akan menjadi warga kerajaan Allah gitu. Tetapi akan menjadi warga kerajaan Allah adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kan Bang Juma melakukan itu, makanya itu yang dimaksud kata-kata ini. Loh, di Matius 7 ayat 21. Itu Saudara, ini tidak berbicara mengenai Islam. Ini berbicara mengenai serigala yang datang kepada Yahudi. Nggak ada hubungannya. Loh, begini, ini satu kesalahan Bang Juma, satu kesalahan lagi. Saya tidak bilang Islam, saya bilang Bang Juma. Tidak bisa, saya ini Islam. Kalau Anda menyalahkan saya, berarti Anda menyalahkan pohon saya. Saya ini buah. Saya buah dari agama Islam. Islam itu adalah pohonnya. Sama ketika orang Kristen menyebut Yesus Tuhan, itu adalah buahnya. Batangnya, pohonnya adalah Kristen. Gak bisa Bang, gak bisa. Ini kita lihat. Anda mengakui tadi, sabar Bung. Kan Islam belum ada. Yang dibicarakan ini Islam kan belum ada. Kalau begitu saya tidak masuk karena pohon saya belum ada. Yang dimaksudkan ini saya baca lagi ya. Allahu Akbar. Yang dimaksudkan ini kan yang Bang Juma kan, saya mau tanya sama Bang Juma. Itu kan yang dimaksudkan ayat ini kan kepada yang dimaksudkan ini seperti Bang Juma maksudnya orang yang apa yang Bang Juma bilang tadi, orang mana itu yang Yahudi. Orang Yahudi. Loh, gini loh Bang Juma. Islam kan pada waktu itu belum ada, makanya dia berkata begini. Dan ada satu ayat pun yang menyambung dengan ini masih ku cari, bahwa dia akan ada nabi-nabi palsu akan datang. Iya, maksudnya begitu. Nabi-nabi palsu itu dari buahnya bisa kita lihat. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buahnya. Nah, itu kan baru saya jelaskan. Dia memang betul. Nah, berarti buahnya ini adalah pohonnya apa? Tidak. Lo yang saya jelaskan itu kan dia munafik mengatakan iya. Sekarang untuk mengenal batangnya kita lihat buahnya. Sekarang yang menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Saya. Anda kan? Iya. Batangnya apa? Kristen kan? Loh, saya kan tulus.
Ini bicara hati. Kalau saya munafik, ya dia akan tidak mengenal saya. Kan begitu logikanya. Ini, Sekarang begini Bang Juma. Saya ini mengusir dengan namanya Yesus. Ya, oke lah ya itu ya. Kan di waktu penghakiman, di waktu terakhir ibaratnya kiamat lah begitu. Kan saya bilang loh, kan dia mengenal saya. Bang Juma kan ini dia katakan enyahlah daripadamu. Loh, aku tidak mengenal aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Tidak. Loh, itu sebagian makanya dijelaskan di sini kan begitu saya bilang. Ada juga yang murid yang munafik yang tidak bisa. Tidak pohon, dengar kata Yesus, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kristen adalah pohon yang tidak baik, tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Ayo, sekarang saudara saya ini ibadah hari apa? Hari Minggu. Nah, mana coba tunjukkan kehendak Bapak agar mengganti Sabat dengan Minggu, mana tunjukkan ke saya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? Di dalam pengajaran pohon Yahudi, Keluaran 31 nomor 16 nomor 17, kuduskanlah hari Sabat. Aku memerintahkan kepadamu, ajarkan kepada anak-anakmu keturunanmu untuk kemudian mengkuduskan hari Sabat. Jangan pernah kamu ingkari, sebab Sabat ada perjanjian kekalku. Siapa yang membatalkan atau mengotori atau menodai Sabat, maka bunuhlah. Itu perintah Tuhan. Karena Sabat itu adalah perjanjian kekal. Ayo. Nah, saya tanya, atas kehendak siapa Anda menggantikan Sabtu menjadi Minggu? Ayo, jawab. Ini saya jawab ya. Ini saya jawab. Ayo. Yang Bang Juma itu maksudkan itu Advent kan, yang dimaksudkan itu Advent Sabtu. Memang betul. Bukan Bang. Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Itu pohon Yahudi. Nah, sekarang pohon Kristen ibadahnya Minggu. Itu kehendak Bapak atau bukan? Ya, kehendak Bapak juga. Mana tunjukkan dalilnya? Kuduskanlah hari Minggu. Mari ya. Mana? Sabar dulu. Ayo Bang. Saya ini sambil ngopi soalnya. Ya, bagus. Saya juga sambil ngoteh. Apa itu yang tadi dibicarakan itu? Yang tolong tunjukkan di mana kehendak Bapak ibadah hari Minggu. Bentar dulu ya. Ayo Bang. Ingat, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapak. Ayo, mana kehendak Bapak ibadah hari Minggu? Bentar dulu. Cari Bapak yang lain, Pak Yani. Bapak Paulus ya. Ayo. kan begini Bang Juma, ini kan sebenarnya kalau mau ibadah hari Sabtu hari Minggu, karena kan kita kan di negara Indonesia sini juga kita pakai juga, tapi kita sebenarnya tujuannya satu. Loh, kalau kita beribadah di hari Minggu kan lebih baik, karena itu kan hari memang hari libur kan, hari libur. Nah, sekarang mana perintah kehendak Bapak ibadah hari Minggu? Enggak ada kan? Tidak, yang dimaksudkan hari Sabtu itu kan saya mau beribadah hari Sabtu hari Minggu, karena hari Minggu itu memang hari libur, jadi kesempatan juga fokus beribadah. Bapak menghendaki, Elohim menghendaki ibadah Sabat. Mana kehendak Bapak ibadah hari santai di bawah matahari? Mana? Perjanjian lama itu yang dimaksud. Nanti perjanjian baru kan ada lagi. Kan Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, kecuali dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, mana kehendak Bapak yang kalian lakukan ibadah hari Minggu itu, mana kehendaknya? Dalilnya mana? Makanya kan Bang Juma susah saja, karena hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus yang dipercaya, yang dipercaya orang Kristen, makanya dia masuk hari Minggu lah. Dalilnya yang saya minta kehendak Bapak ibadah Minggu itu mana, saudaraku? Oh gitu, yang ya saya cari dulu lah, sabarlah. memang susah kalau nggak dicari, sabarlah. Iya, masalahnya Anda sudah berpuluh tahun, Kristen sudah 2000 tahun kurang lebih ibadah hari Minggu, masa belum tahu dalilnya? Kehendak Bapaknya mana?
Karena dia percaya hari Minggu itu hari kelahiran Yesus, begitu Iya. apa? Hari kelahiran. Yang kita minta, Yesus tidak mensyaratkan hari kelahiran. Yang diminta ini kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku adalah kuduskanlah hari Sabtu. Nah, mana perintah kehendak Bapakku ibadah hari Minggu mana? Hari Sabtu itu kan hari pertama sebenarnya kalau dalam anu. Cuma ya kan makanya saya bilang Diketahui sama anak-anak, Bang. tidak, saya itu tetap prinsip orang yang ada diketawain nah urus saya. Saudaraku Yani, maaf ya, saya ketawa karena Anda itu lucu gitu loh. Tidak. Harusnya ketika Anda sudah menemukan dalil ini, Yesus berbicara kepada orang Yahudi, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba yang akan datang kepadamu. Nah, sekarang yang datang kepada Yahudi ini Kristen atau Islam? Kristen. Kedua, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi orang Yahudi dinasehatin tuh, kalian, dari buahnya si nabi palsu ini yang datang kepada kalian nyamar domba itu, dari buahnya kalian bisa lihat. Apa itu? Ya, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Tengoklah siapa di antara mereka yang akan datang, Islam kah, Hindu kah, Buddha kah, ateis kah, atau Kristen. Nah, orang Yahudi akan jujur mengatakan bahwa buah-buah nabi palsu itu ada di Kristen. Kenapa Anda mau mengelak? Anda mau mengelak kemana? Nah ini kan yang bicara hari Minggu ya, saya bacakannya Bang Juma hari Minggu ini. Ya, silakan. Boleh saya tertawa, Bang? Boleh. Oh iya, alhamdulillah. Tertawa itu kan awet muda, cuma kalau sampai anu kan, kalau ketawa terus kan bahaya juga. Iya juga sih. Tapi kalau lucu dan ketawa kan sakit itu berarti, Bang. Apa itu? Iyalah, kalau sudah ketawa terus bahaya juga. Apalagi suara Pak Yani teringat suara Bapak pengawas kami. Iya. Ya, kalau Bang Juma ketawa terus, jangankan saya, Bang Hadi aja lari itu. Kalau sudah ketawa terus baru hore sepanjang jalan selesai sudah. Ya, silakan Bang, cari datanya hari Minggu ibadahnya di mana. Kehendak Bapak itu di mana hari Minggu ibadah? Saya sih kan bukan saya bilang saya sudah apa. Cuma kan saya ini kan sebenarnya kalau saya fokus juga dengan sebenarnya ahli juga saya. Saya bukan bilang ahli, bukan. Cuma kan saya ini kan percaya bahwa dia itu kan Tuhan. Kalau saya kan begitu aja. Iya, berarti saudara ada pada pohon Nabi? Tidak, karena yang dimaksudkan yang orang munafik, yang dimaksud itu orang munafik. Tidak ada munafik-munafikan di sini, Bang. Sekali buahnya salah, maka batangnya salah. Tidak, dia maksudnya itu ayat itu dia mengatakan. Oh, bukan. Dari buah. Kalau buah salah, maka batangnya salah. Tidak ada munafik di situ lagi. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Jadi kalau buahnya salah, maka batangnya salah. Nggak ada lagi ini Kristen begini, ini Kristen. Nggak ada. Makanya dikatakan oleh Yesus, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, berarti setiap agama yang tidak menghasilkan pemeluk yang baik, maka agama tersebut akan dibuang ke dalam api. Itu dalil, Bung. Agama di sini adalah pohon, buah di sini adalah ajaran. Dari agama itulah kamu melihat dia. Nah, kalau ajarannya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, maka agama itulah yang harus dibuang ke api neraka. Itu loh, Bang, pengakuannya. Ini dalil. Saya nggak mengada-ngada. Beruntunglah saudara Yani bertemu dengan kami apologet Islam ini. Tidak, saya pun baca ini. Kan cuma mengtafsir begitu. Kalau saya beda. Bukan nafsir ini, Bang. Ini bukan menafsir, ini data tertulis. Iya, ini kan waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Siapa yang datang menyamar seperti domba kepada Bani Israel? Ngaku-ngaku rasul. Yani. Tidak. Paulus. Ayo Bang, jujur. Nah, dari pengikutnya kemudian bisa kita kenal pengajar palsu itu. Memanggil Yesus Tuhan. Ayo,
Itu agama apa? Kristen. Maka dilempar ke neraka ini. Ini yang dimaksud ayat ini kan yang bagaimana sih maksudnya Bang Juma, yang bagaimana? Coba ini dari Ini bukan berbicara personil, Bang. Ini bicara agama. Iya. Hah.